Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait materi hubungan politik dan ekonomi dengan pembiayaan pendidikan. Nah, sebelum memulai penjelasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Cika Cahyati, yang kedua ada Sukma Devi Arianti, yang ketiga ada Nurfida Lutfia, yang keempat ada Kotrun Nada Nadifah, yang kelima ada saya sendiri yaitu Widya Nur Hasanah, yang keenam ada Puji Lestari, yang ketujuh ada Aida Nur Hayati, dan yang kedelapan ada Nabila Saputri. Nah, pada materi kali ini terdapat 3 lingkup pembahasan. Yang pertama yaitu terkait hubungan politik dengan pembiayaan pendidikan, yang kedua hubungan ekonomi dengan pembiayaan pendidikan, dan yang ketiga yaitu terkait studi kasus. Nah, yang pertama tentang hubungan politik dengan pembiayaan pendidikan sendiri terdiri dari 2 lingkup. Yang pertama ada politik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, dan yang kedua pendidikan sebagai wahana pembangunan politik. Yang pertama, politik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, Amandemen keempat, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, berdasarkan landasan tersebut, pemerintah sangat berperan penting dalam berjalannya sistem pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya masalah pembiayaan pendidikan. Dari berbagai landasan hukum tentang pembiayaan pendidikan hingga peranan pemerintah dalam membantu proses perjalanan pendidikan di Indonesia itu berjalan lancar, yaitu dengan membantu pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti contohnya yang kita ketahui, pemerintah memberikan dana bidik misi ataupun KIP, atau di Jakarta itu ada yang namanya KJP atau KJMU untuk mahasiswanya gitu. Itu merupakan sebuah implementasi pemerintah untuk membiayai pendidikan agar masyarakat yang kurang mampu bisa mendapat pendidikan yang layak. Yang kedua adalah pendidikan sebagai wahana pembangunan politik. Pendidikan dan politik merupakan 2 hal yang seiring sejalan dalam mencerdaskan bangsa. Kedua-duanya tidak berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi saling berhubungan atau berkaitan. Pendidikan menyiapkan sumber daya manusia untuk mengurus politik dan negara. Negara mengalokasikan biaya untuk mendukung kelancaran proses pendidikan. Pendidikan bukan alat politik, tetapi politik adalah pendidikan dan sebaliknya. Pendidikan yang tidak dapat memilih bukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara. Memilih dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai atau bermanfaat bagi individu warga negara. Di sisi lain, supremasi hukum dapat tercapai lewat pendidikan, yaitu pendidikan politik. Tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat dengan sistem politik yang berkedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia yang bineka yaitu terbentuknya masyarakat yang terdidik yang telah memiliki suatu pandangan yang luas, sebagian besar di kota, yang dibentuk oleh pendidikan dan kesempatan. Pendidikan terletak dalam tatanan politik. Kemudian, pendidikan adalah metode yang paling fundamental dalam kemajuan sosial dan reformasi. Pendidikan merupakan sarana menumbuhkan demokrasi. Contoh, gerakan reformasi yang berkesinambungan atau sustainable hanya dapat terlaksana apabila terdapat kesinambungan antara generasi sekarang dan generasi penerus, hanya dengan pendidikan. Dalam ketentuan-ketentuan umum tentang standar pembiayaan dalam bab 9 pasal 62 ayat 1 sampai dengan 5 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan juga biaya personal, di mana biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan SDM, dan juga biaya modal. Kemudian ada biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian ada biaya operasi yang meliputi biaya gaji pendidik, biaya bahan habis pakai, dan juga biaya operasi tak langsung lainnya. Dan juga yang dalam ayat 5 disebutkan bahwa standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan oleh Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.
Setiap kebijakan dalam pembiayaan pendidikan akan mempengaruhi bagaimana sumber daya akan didapatkan dan juga dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai kebijakan yang berbeda-beda dalam sektor pendidikan, maka akan tampak konsekuensinya terhadap biaya pendidikan, yakni keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan yang dapat disediakan, kemudian keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik, kemudian keputusan tentang siapa yang akan membayar biaya pendidikan, dan keputusan tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Ada dua hal pokok yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan, yaitu dengan mengenali bagaimana sumber daya pembiayaan pendidikan akan didapatkan dan bagaimana sumber daya pembiayaan pendidikan akan dialokasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan atau tipe pendidikan, sekolah atau kondisi daerah yang berbeda. Pendidikan dipandang sebagai alat vital dalam memajukan dan membuat suatu bangsa menjadi modern, mempunyai ketangguhan dalam menghadapi permasalahan kehidupannya. Selain itu, pendidikan pun merupakan faktor yang dapat menentukan kualitas hidup atau meningkatkan standar hidup suatu bangsa. Peningkatan standar hidup suatu bangsa juga merupakan tujuan utama ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam mencapai kepuasan hidup. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan ekonomi dengan pembiayaan pendidikan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu konsep ekonomi dan pembiayaan pendidikan, khususnya keterkaitan pendidikan dengan ekonomi secara makro yang mengandung implikasi terhadap kebijakan dalam pembiayaan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai alat vital dalam memajukan dan membuat suatu bangsa menjadi modern, mempunyai ketangguhan dalam menghadapi permasalahan di kehidupannya. Ekonomi merupakan suatu usaha memanfaatkan segala sumber daya untuk memproduksi komoditas tertentu. Sedangkan pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan manusia melalui pengembangan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilannya. Ekonomi pendidikan perlu dipahami karena proses pengembangan sumber daya manusia memerlukan biaya yang sangat besar yang harus dikelola secara rasional dalam pemakaiannya. Modal yang ditanam dalam pendidikan berupa manusia terampil yang berkemampuan membangun. Oleh karena itu, muncullah konsep investment in human capital atau investasi sumber daya manusia. Keuntungan dari ini berupa sumber daya manusia yang cerdas dan juga terampil yang sanggup menggerakkan sumber ekonomi sehingga ekonomi bergerak dan masyarakat menjadi aktif dalam segala kehidupannya. Karena pendidikan menempatkan manusia terdidik sebagai orang yang sukses secara ekonomi maupun secara sosial, kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama itu, manusia sebagai modal dasar diinvestasikan dalam jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan yang sifatnya umum dan spesifik dalam bentuk latihan atau kerja. Yang kedua, manusia yang terdidik akan menghasilkan produk kerja yang tinggi dan bermutu dengan fasilitas dan kesempatan serta pengelolaan kerja yang mendukung. Untuk yang terakhir yaitu penghasilan yang meningkat bagi yang bersangkutan sesuai dengan kualitas kerja yang akan ditampilkan. Next, biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain ada besar dan kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, lalu tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian dosen atau tingkat pendidikan, lalu ada rasio siswa berbanding guru atau dosen, kualifikasi guru, lalu tingkat pertumbuhan penduduk, khususnya di negara berkembang. Yang terakhir itu ada pertumbuhan kebijakan dari penggajian pendapatan atau yang disebut dengan revenue theory of cost. Next, dalam menghitung biaya pendidikan, faktor input dan output dari pendidikan serta proses yang ada di dalamnya yang dikaitkan dengan program pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan teknik cost analysis adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu ada productivity measurement atau analisa cost effectiveness atau yang disebut dengan teknik pengukuran produktivitas atau analisa efektivitas biaya. Yang dimaksud di sini yaitu efektif tidaknya dilihat dengan mengukur biaya input.
meliputi gaji guru, pengeluaran untuk pembelian buku, material peralatan, penggunaan bangunan atau peralatan. Yang kedua yaitu dengan output, meliputi pencapaian objektif seperti jumlah lulusan, hasil ujian, atau pendapatan masa depan yang diharapkan. Untuk yang kedua itu ada analisis cost benefit. Yang dimaksud di sini yaitu tujuan dari setiap analisis cost benefit ini adalah untuk membandingkan opportunity cost dari suatu project dengan benefit yang diharapkan, diukur dengan tambahan pendapatan yang akan terjadi di masa depan sebagai hasil dari suatu investasi. Penghitungan ini bisa mengevaluasi pendidikan sebagai suatu investasi baik sebagai individu maupun untuk masyarakat. Selanjutnya ada analisis biaya. Terdapat berbagai tipe analisis biaya yang relevan untuk diterapkan dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah cost analysis. Cost analysis ini penting dipelajari oleh perencana pendidikan karena semakin tingginya tekanan dari para pengambil kebijakan dalam hal pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Dalam hal pembiayaan pendidikan ini, biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah dan proses belajar mengajar serta kualitas outcome yang dihasilkan. Artinya, ada korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, perencana pendidikan harus menggunakan sebaik mungkin sumber daya yang tersedia, mengawasi sumber-sumber daya yang ada terhadap permintaan atas sumber daya tersebut, serta mensupport setiap argumen dengan analisa kuantitatif dengan menggunakan bantuan cost analysis ini. Ada beberapa cara dalam mengidentifikasi dan mengukur biaya pendidikan yang terkait dalam hubungan antara input dan output dalam pendidikan. Yang pertama adalah biaya uang versus biaya oportunitas. Input dari pendidikan dapat diukur dalam bentuk uang maupun dari sumber daya real yang digunakan dalam proses pendidikan. Meskipun tidak dapat diukur secara langsung dengan uang, tetapi sumber daya ini memiliki nilai karena dapat digunakan di bidang lainnya sehingga dinamakan opportunity cost. Konsep ini lebih luas daripada konsep money cost atau biaya uang, karena tidak hanya mencakup uang saja, tapi pada sumber daya real yang direpresentasikan dengan pengeluaran uang walaupun tidak dijual atau dibeli. Contohnya seperti nilai waktu guru atau dosen yang dapat disamakan dengan sejumlah gaji, waktu siswa masuk sekolah yang dapat disamakan apabila dia mendapatkan pekerjaan, sukarelawan yang tidak dibayar tetapi memiliki alternatif penggunaan, sehingga memiliki economic value dan opportunity cost, serta nilai tanah atau bahan baku mentah hasil hibah. Kebanyakan analisis biaya pendidikan dikonsentrasikan kepada pengeluaran uang daripada opportunity cost, padahal keduanya sama penting. Beberapa analisis biaya seperti cost benefit analysis menggunakan biaya oportunitas daripada biaya uang. Yang kedua, ada biaya modal versus biaya operasional atau rutin. Biaya operasional meliputi semua pengeluaran pada barang-barang konsumtif seperti buku, stationery, bahan bakar, serta jasa lainnya yang dapat membawa benefit dalam jangka menengah ataupun pendek. Capital cost meliputi pembelian durable asset seperti gedung atau perlengkapan yang diharapkan memberikan keuntungan untuk jangka panjang. Pembelian barang-barang kapital ini dapat dikatakan sebagai suatu investasi. Baik current maupun capital expenditure dapat diukur secara aktual atau current price atau dalam tingkat harga yang konstan. Analisis biaya ini sebagai elemental cost analysis sukses diaplikasikan pada pendidikan yang menghasilkan pengurangan biaya karena membandingkan bangunan-bangunan yang menggunakan material yang berbeda, teknik pembangunan berbeda untuk membuat efisiensi dan mengurangi biaya pembangunan gedung baru. Yang ketiga, ada biaya rata-rata atau AC dan biaya marginal atau MC. Analisis biaya berkaitan dengan total biaya pendidikan atau dengan unit cost atau biaya per murid. Ada dua cara menghitung unit cost. Yang pertama, biaya rata-rata per murid, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah murid yang mendaftar di suatu sekolah atau suatu level. Yang kedua, biaya rata-rata per lulusan adalah total keseluruhan biaya dibagi jumlah kelulusan. Untuk menunjukkan hubungan antara biaya-biaya dengan output atau skala operasional suatu usaha dan melihat keterkaitannya dengan biaya total, biaya rata-rata dan biaya marginal, adalah dengan memperhatikan fungsi biaya.
Perhitungan tiap-tiap fungsi biaya dilakukan sebagai berikut. Biaya total per tahun adalah biaya tetap, ditambah biaya variabel atau tergantung jumlah murid. Sedangkan biaya rata-rata adalah TC dibagi dengan jumlah output. Maka, biaya rata-rata akan rendah bila jumlah siswa tinggi atau jumlah siswa banyak di suatu sekolah atau di suatu level. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang terjadi karena adanya penambahan unit atau murid yang mendaftar. Hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal bervariasi antar berbagai institusi dan tergantung dari bentuk cost function, yakni yang berkaitan antara cost dengan size atau biaya dengan ukuran. Ada 3 kemungkinan di mana AC dan MC mungkin berubah atau naik turun ataupun tetap sebagai hasil kenaikan murid yang mendaftar tergantung dari A. Berapa VC dan VC terkait dengan jumlah siswa. Yang kedua, apakah sumber daya dapat secara penuh digunakan atau apakah ada kapasitas yang tidak digunakan. Yang ketiga, proporsi antara FC dan VC akan menentukan hubungan antara MC dan AC. 4. Ada biaya privat versus biaya sosial pendidikan. Perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial pendidikan ditentukan oleh besarnya subsidi pemerintah terhadap pendidikan. Seperti di beberapa negara di mana pendidikan dasar dan menengah diberikan secara gratis, sehingga direct private cost atau juga yang disebut biaya personal hanya terbatas untuk membeli buku, seragam, dan transport. Jika jenis pendidikan tersebut bersifat wajib, maka tidak ada private opportunity cost dalam bentuk pendapatan yang hilang karena melanjutkan pendidikan. Paling hanya dalam biaya pajak yang dikenakan pemerintah secara implisit. Hal ini umumnya tidak berlaku untuk post-compulsory education di mana earnings dan output yang menjadi faktor utama yang dipertimbangkan pemerintah bila akan mengubah kebijakan minimum school leaving age. Yang kelima, ada joint cost pendidikan. Konsep ini muncul untuk menilai implikasi dari berbagai produk yang dihasilkan oleh pendidikan seperti kognitif ataupun non-kognitif output atau oleh pendidikan tinggi seperti teaching atau research. Karena sulit diukur single unit cost untuk single output, seperti contoh, beberapa input menghasilkan 2 atau lebih output, seperti misalnya bangunan-bangunan sekolah, administrasi pusat, perpustakaan, dan yang lain-lain. Yang terakhir adalah pendekatan kecukupan atau adequacy approach. Pengukuran biaya pendidikan seringkali menitik beratkan kepada ketersediaan dana yang ada, namun secara bersamaan seringkali mengabaikan adanya standar minimal untuk melakukan pelayanan pendidikan. Konsep pendekatan kecukupan menjadi penting karena memasukkan berbagai standar kualitas dalam perhitungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai tingkat kualitas pelayanan pendidikan tersebut, dapat ditunjukkan adanya variasi biaya pendidikan yang cukup ideal untuk mencapai standar kualitas tersebut. Analisis kecukupan biaya pendidikan telah digunakan di berbagai negara bagian Amerika Serikat untuk mengalokasikan dana pendidikan. Berbagai studi di Indonesia telah pula mencoba memperhitungkan biaya pendidikan berdasarkan standar kecukupan. Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, serta tingkat guru atau karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labor intensive. Konsep produksi di bidang pendidikan tidak jauh berbeda dengan konsep produksi di perusahaan manufaktur, hanya saja berbeda pada asset of input seperti waktu siswa dan pengajar, guru, jasa dari kapital aset seperti bangunan sekolah, dan asset of output seperti kemampuan kognitif, sosialisasi, dan ilmu baru. Transformasi input menjadi output ini jelas bukan tanpa biaya, baik dari sisi pengeluaran dalam bentuk uang atau monetary expenditure maupun kesempatan yang dikorbankan agar transformasi ini terjadi, padahal dapat dipakai untuk alternatif penggunaan yang lain atau opportunity cost, seperti pendapatan yang seharusnya diperoleh bila siswa tidak melanjutkan perguruan tinggi dan biaya modal dari durable asset. Selanjutnya, studi kasus.
Kita mengambil contoh dari Dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah dan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang pendidikan yang membantu wali peserta didik dalam memenuhi biaya pendidikan, seperti memberi bantuan keuangan berupa dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk SD dan SMP, dan ada juga program bantuan pendidikan yaitu program Indonesia Pintar dengan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kepada siswa atau anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pada tahap awal, di tahun 2014 akhir, KIP diberikan kepada 161.840 anak di sekolah atau madrasah di 19 kabupaten kota yang memang sudah terdaftar sebagai penerima manfaat program bantuan siswa miskin di tahun ajaran 2013-2014, dan program ini masih berlanjut sampai dengan sekarang. Adapun dana yang memang diberikan kepada masing-masing tingkatan itu berbeda, di mana untuk tingkat SD mereka diberikan sebesar 450.000 per tahun, kemudian tingkat SMP sebesar 750.000 per tahun, dan untuk SMA adalah sebesar 1 juta. Kemudian pemerintah juga memang memberikan bantuan biaya pendidikan di perguruan tinggi, yaitu berupa beasiswa bidik misi dengan pembebasan biaya UKT bagi si penerima beasiswa bidik misi alias kuliah gratis. Bahkan mereka diberikan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan. Namun hal itu dianggap oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama untuk biaya operasional pokok yang memang harus ditanggung oleh para wali dari peserta didik itu sendiri. Namun terlepas dari itu semua, besar harapan dengan adanya peran politik dalam pembiayaan pendidikan perekonomian negara itu dapat semakin meningkat dan pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekian video penjelasan terkait materi bagaimana hubungan politik kemudian ekonomi dengan pembiayaan pendidikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.